حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Bassam, Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu wal akhir, yang paling terakhir, alladzi laisa ba'dahu syai', yaitu zat yang tidak ada setelahnya itu sesuatu apapun. Karena yang sebelum Allah semuanya mati, setelah Allah tidak ada sesuatu apapun. Sementara Allah Ta'ala itu tidak pernah mati, dia yang terakhir dan tidak pernah ada batas akhirnya. Wa qawluhu wadh-dhahir, al-ali al-murtafi', yang maha tinggi, yang alladzi laisa fawqahu syai', tidak ada di atas dia itu sesuatu apapun. Dan ini kita yakini dan tanpa perlu kita pusing-pusing menggambarkan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Asy'ariyah dan sebagainya itu. Penat-penat membayangkan, mereka sebenarnya yang menyamakan Allah dengan makhluk, membayangkan ketinggian suatu zat, kemudian di atas dia nggak ada apa-apa, kemudian mereka mengatakan ini mustahil. Berarti bagaimana? Jelas memang akal nggak akan mampu. Ini bukan wilayah akal. Akal itu digunakan untuk apa? Untuk memikirkan syariat dan kemudian mengamalkannya, bukan untuk menghukumi Allah Ta'ala. Baik. Adapun kalau mengikuti langkah-langkah setan, maka memang akan tergambarkan sesuatu yang kemudian kita akan pusing sendiri, kita akan pening sendiri. Di atas Allah tidak ada sesuatu, terus bagaimana? Pusing orang. Berarti ruang akan terbatas di situ dan seterusnya. Ini khayalan yang datang dari setan, karena akal manusia memang tidak mampu itu, dan tugas kita bukan itu. Wala raiba annahu zahirun bi dzatih. Tidak ada keraguan bahwasanya Allah itu dia itu adalah maha tinggi dengan zatnya. Bukan hanya sifatnya, tapi zatnya memang di puncak ketinggian. Fauqa kulli syai', dia di atas segala sesuatu. Fadzuhur huna huwal ulu, maka ketinggian, zuhur maknanya di sini adalah ulu, yaitu ketinggian. Kama qala ta'ala, famastata'u ayyadharuh, yaitu orang-orang Ya'juj dan Ma'juj. Mereka tidak mampu untuk mendaki dinding tersebut. Satu Ya'juj wa Ma'juj itu, atau Sadu Dzulqarnain, tidak mampu untuk melampauinya. Tayyib. Ada nggak dalil yang lain yang menunjukkan ketinggian Allah? Terlalu banyak, lebih dari 1000 dalil. Di antaranya adalah ucapan Fir'aun itu, mengatakan apa? Ya Hamanu ibnili syarha la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadziba. Wahai Haman, buatkan untukku menara yang tinggi, barangkali aku akan melihat Tuhannya Musa, dan aku kira dia itu dusta. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Musa di antara dakwahnya kepada Fir'aun bukan hanya dakwah tauhid uluhiyah, tapi juga masalah asma wa sifat, bahwasanya Allah itu tinggi di langit. Makanya dalam lafaz yang lain, dalam surat Ghafir itu kata dia apa? La'alli ablughul asbabas samawati wal ardi fa atala ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadzibin. Aku akan melihat ke pintu-pintu langit karena aku ingin melihat kepada Tuhannya Musa, dan aku mengira dia termasuk dari para pendusta. Menunjukkan bahwasanya Nabi Musa itu mengatakan kepada Fir'aun bahwasanya Allah itu ada di atas sana. Bukan hanya sifatnya yang tinggi, tapi memang zatnya ada di atas sana. Makanya karena Fir'aun ini akidahnya akidah Jahmiyah, sebelum Jahmiyah ada tentunya. Maka dia ingin untuk naik ke sana, untuk melihat benar enggak ada Tuhannya Musa itu di langit sana. Makanya para ulama, Syekhul Islam mengatakan orang-orang yang mengingkari ketinggian Allah, zatnya Allah di sana, maka dia adalah Fir'auni Jahmi. Adapun orang yang mengimani berita-berita yang datang dari Al-Quran wa Sunnah ini, bahwasanya Allah ada di atas langit sana, maka dia adalah Musawi Muhammadi, yaitu mengikuti jalan Muhammad, mengikuti jalan Musa. Tapi kalau orang yang akalnya memang luar biasa pendek dan kotor, dia akan mengatakan, oh Musa ini Wahabi. Wahabi tahun berapa? Musa tahun berapa? Jauh sebelum ada penanggalan itu Nabi Musa. Ini orang na'udzubillah.
Tayyib. Kemudian disebutkan di sini wala yasihu an yuhmal zuhur alal ghalabah. Ini bantahan kepada para ahli takwil dari kalangan Asy'ariyah dan lain-lain. Tidak sahih untuk dibawa lafaz zuhur ini kepada ghalabah, walaupun zahir terkadang artinya adalah ghalib, yaitu yang menang. Kenapa? Li'annahu qabalahu biqaulihi wa antal batin. Karena dia dihadapi dengan lafaz wa antal batin. Dan dengan dalil-dalil yang lain yang ma'ruf. Kemudian wa qauluhu wal batin ay alladzi laisa dunahu syai', yaitu tidak ada yang lebih dekat daripada Allah. Kama fassarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, batana subhanahu bi ilmih fala yahjubuhu syai'. Maksudnya al-batin yaitu dekat sekali dia dengan ilmunya, maka tidak ada sesuatu pun yang menghalangi dari dia, ya, tidak ada sesuatu pun yang mampu menyembunyikan diri dari Allah. Seakan-akan saking dekatnya itu, seakan-akan karena sedemikian besarnya ilmu Allah terhadap segala sesuatu, seakan-akan dia memang paling dekat dengan segalanya. Karena semakin dekat tentunya apa? Semakin tahu terhadap apa yang di dekatnya secara umum. Tapi Allah tetap tinggi di atas arsy-Nya. Berarti kedekatannya sini adalah apa? Kedekatan ilmu. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, ini dalam Mukhtasarus Shawa'iq yang pertama muka surat 434. Kalau dalam Shawa'iqul Mursalahnya tidak ada, karena sebagian lembarannya memang hilang yang sampai ke zaman ini. Tapi alhamdulillah sebelum lembaran-lembaran itu hilang, kitab Mukhtasarus Shawa'iq ini sudah sempat diringkas oleh salah seorang muridnya, yaitu Syekh, anda lupa siapa kunyahnya, Al-Mausili, itu murid dari Ibnul Qayyim. Sehingga ketika aslinya itu sebagiannya hilang, maka sebagian bab-babnya ada di sini, kita dapati di Mukhtasar. Tayyib. Fahadhil asma'ul arba'ah mutaqabilah. Nama-nama yang 4 ini saling berhadapan. Ismani li azaliyatihi wa abadiyatihi subhanah. 2 nama, yaitu al-awwal wal akhir, itu menunjukkan azaliyah Allah, yaitu Allah lah yang pertama tanpa ada batas awal. Yang kedua adalah al-akhir, yaitu dialah yang terakhir tanpa ada batas akhirnya. Wa ismani li uluwihi wa qurbih. Dan 2 nama, yaitu yang pertama adalah al-zahir, untuk tingginya Allah. Yang kedua al-batin adalah untuk kedekatan Allah. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah meliputi para makhluknya itu. Yang pertama adalah apa? Al-ihatah az-zamaniyah. Allah meliputi makhluk, Allah mengepung makhluk dari sisi apa? Dari sisi waktu. Sejak yang pertama Allah sudah ada sebelum makhluk itu ada. Dan nanti yang terakhir ketika makhluk itu hancur, Allah masih ada. Allah yang mengepung mereka. Demikian pula yang kedua adalah ihatah al-makaniyah, dari sisi tempat. Allah telah mengepung mereka. Yang paling tinggi adalah Allah, tidak ada yang lebih tinggi lagi. Kemudian yang paling dekat adalah Allah. Tidak ada yang lebih dekat lagi. Maksudnya adalah dari sisi ilmunya. Memang ini susah untuk membayangkan, tapi memang akal kita tidak mampu untuk membayangkan itu. Tetapi kita beriman sesuai dengan tafsir Rasulullah sendiri di dalam doa tidur itu. Tayyib. Qal fa awwaliyatuhu subhanah sabiqatun ala awwaliyati kulli ma siwa. Maka sifat pertamanya Allah itu mendahului seluruh sifat pertamanya segala sesuatu yang selain Allah. Ada yang dikatakan orang ini nomor 1, yang ini yang pertama, tapi tetap yang pertama kali adalah Allah Ta'ala segalanya. Tayyib. Qal wa akhiriyatuhu subhanah sabitatun ba'da akhiriyati kulli ma siwa. Dan sifat akhirnya Allah subhanah itu pasti dan tetap setelah sifat akhirnya segala sesuatu yang selain Allah. Siapa yang terakhir mati, siapa yang terakhir hidup, si fulan. Siapa yang terakhir hidup sebelah sana fulan, dan seterusnya. Kemudian semuanya mati, ternyata masih ada Allah yang hidup dan tidak pernah mati. Tayyib. Qal
fa awwaliyatuhu sabaqahu likulli syai'. Sepertinya salah ya. Awwaliyatuhu sabaqahu. Sepertinya sabaqat. Harusnya pakai tak yang maftuhah. Sabaqat likulli syai'. Maka sifat pertamanya Allah itu mendahului segala sesuatu. Yang betul sabaqat. Pakai tak maftuhah. Iya, yang terbuka. Kemudian wa akhiriyatuhu baqa'uhu. Oh, sekarang baru paham. Sabaquhu, baik. Iya, sabaquhu berarti. Bukan. Berarti dia masdar, bukan fiil. Sabaqun. Ini sabaquhu. Sabaquhu. Baik, berarti sudah betul. Wa akhiriyatuhu baqa'uhu ba'da kulli syai'. Dan sifat akhirnya Allah adalah kekalnya Allah setelah segala sesuatu. Wa zahiriyatuhu fauqiyatuhu wa uluwuhu ala kulli syai'. Zahiriyahnya Allah adalah ketinggian dia di atas segala sesuatu. Wa makna zuhur yaqtadi al-ulu. Dan makna zuhur di sini ada menuntut ketinggian. Wa zahiru syai' huwa ma'ala minhu. Zahir syai' itu adalah yang tinggi darinya. Makanya zahirul jabal adalah bagian yang paling atas itu. Demikian pula zahirul insan. Kenapa dikatakan zahir? Ketika dia rukuk dan sujud, itu yang paling atas, paling tinggi. Walaupun kalau berdiri sudah lain, yang paling tinggi adalah ra'snya, kepala dia. Sebagaimana ra'sul jabal itu yang paling tinggi. Tayyib qal wa ahata bi batini, dan meliputi apa yang ada di bawahnya, batin yang di dalamnya. Wa butunuhu subhanah ihatatuhu bi kulli syai', dan sifat butun Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah meliputi segala sesuatu bihaitsu yakunu aqraba ilaihi min nafsih, yang mana Allah itu lebih dekat kepada makhluk daripada dirinya sendiri. Maksudnya apa? Yaitu ilmu. Wa hadza qurbul ihatatil ammah, yaitu kedekatan yang dimaksudkan adalah peliputan yang umum, yaitu ilmu. Ihatah sendiri artinya adalah ilmu. Sebagaimana ucapan orang Arab, ana muhitun bi kadza wa kadza, maksudnya saya tahu tentang masalah ini. Yang ini punya beberapa makna sehingga masing-masing harus diletakkan pada tempatnya. Baik. Wa ammal qurbul madhkur fil kitabi was sunnah, adapun lafaz al-qurb yang tersebut di dalam Al-Qur'an was sunnah, fa qurbun khas, dia itu adalah kedekatan yang bersifat khusus. Memang sebagaimana juga dijelaskan Syekhul Islam, ini kalam Ibnul Qayyim, Syekhul Islam sendiri menyebutkan bahwasanya lafaz al-qurb untuk Allah Ta'ala di dalam Al-Quran wa Sunnah selalu adalah kedekatan khusus, yaitu kedekatan yang membawa kepada apa? Mengandung makna pertolongan, bantuan, hiburan, dukungan, hidayah, dan sebagainya. Adapun qurbun am, lafaz itu tidak ada untuk di dalam Al-Quran wa Sunnah, tapi dia diambil dari lafaz yang tadi itu, dari firman Allah Ta'ala wadh-dhahiru wal batin, lafaz al-batin maksudnya adalah al-qarib, al-qarib. Tayyib qal fa qurbun khasun min abidihi wasailih, dia itu adalah kedekatan yang khusus dari para hambanya dan orang-orang yang meminta kepadanya. Wa huwa samratut ta'abbud, dan itu adalah buah dari peribadatan. Semakin seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah, akan semakin dekat dia. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan seterusnya. Mendekat dengan ibadah menunjukkan ibadah itu memang menambah kedekatan. Idza taqarraba ilayya abdi shibran taqarrabtu minhu dhira'an. Kalau hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, aku akan mendekatinya satu hasta. Baik. Qal wa dzakara al-Baihaqi, al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma wa Sifat, nomor yang ke, bukan muka surat tapi nomor yang ke 910, an Muqatil qaulahu ta'ala huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, huwal awwalu qabla kulli syai' wal akhiru ba'da kulli syai'.
Dialah yang pertama sebelum segala sesuatu, dan dialah yang terakhir setelah segala sesuatu. Wadzahiru fauqa kulli syai'. Dia yang paling atas, di atas segala sesuatu. Wal batinu aqrabu min kulli syai'. Dia yang al-batin, lebih dekat daripada segala sesuatu. Wa innama ya'nil qurba bi'ilmih. Hanyalah yang Allah maksudkan al-qurb di sini kedekatan dengan ilmunya, wa qudratihi, dan kekuasaannya, kemampuannya. Wa huwa fauqa arsyih, dalam keadaan dia yaitu zatnya ada di atas arsy-Nya. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia mengetahui segala sesuatu. Selesai dari kalam Ibnul Qayyim. Akhirnya masih kalam Ibnul Qayyim ya, menukilkan Baihaqi itu. Qauluhu alim wa huwa bikulli syai'in alim. Ini tafsir dari apa? Lafaz al-batin tadi. Menunjukkan memang bahwasanya lafaz-lafaz ayat itu ditafsirkan dengan lafaz-lafaz yang lain, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Dhammut Ta'wil, celaan kepada takwil. Ketika beliau membantah orang yang mengatakan kalian ahlu sunnah juga mentakwil, kita katakan ini bukan takwil, tetapi apa? Penafsiran suatu ayat itu diambil dari apa? Dari muqaddimahnya dan dari muakhirahnya. Lihat bagaimana awalnya, lihat bagaimana akhirnya, sehingga kita tahu apa yang diinginkan oleh Allah. Dan itu juga dijelaskan oleh Imam sebelum Ibnu Qudamah, yaitu siapa itu? Al-Ajuri rahimahullah, di dalam kitab beliau Asy-Syari'ah. Ini bukan takwil, tetapi ini adalah tafsir. Karena untuk memahami apa yang diinginkan oleh al-mutakallim, kita lihat sabiqahu dan lahiqah. Kita lihat mana lafaz-lafaz yang bagaimana lafaz sebelumnya dan bagaimana lafaz yang datang setelahnya itu, agar kita tahu apa yang dimaksudkan. Seperti ini setelah mengatakan wal batin, kemudian wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Maha dekat. Maksudnya apa itu? Pengetahuan dia terhadap segala sesuatu. Kenapa? Karena kalau dikatakan zatnya itu Maha dekat, berarti terjadi pertentangan antara zahir dengan batin. Info yang terakhir dengan info yang sebelumnya. Padahal informasi sebelumnya mengatakan Allah Ta'ala itu Maha tinggi di atas sana. Seandainya Allah Ta'ala ada di sini, niscaya ada makhluk yang lebih tinggi dari dia. Tapi Allah ada di atas sana. Tayyib. Qauluhu alim ja'a ala bina fa'il lil mubalaghah. Datang dalam pola fa'il, wazan fa'il, untuk menunjukkan sikap mubalaghah. Mubalaghah bagusnya kita artikan apa? Kalau polanya celaan adalah sikap berlebihan, tapi jelas bukan berlebihan maksudnya, tapi menunjukkan makna sangat. Fi wasfihi bikamalil ilm, di dalam mensifati Allah dengan kesempurnaan ilmu, wal ihatah bikulli syai'in ilma, yaitu dia meliputi dengan segala sesuatu dari sisi ilmunya. Fahuwa minas sifatid dzatiyah, dia termasuk sifat dzatiyah, tidak terkait dengan masyiah. Allah Ta'ala tahu segalanya, tidak terkait dengan kehendak. Fahadhil ayah afadat awwaliyatahu subhanah wa sabqahu likulli makhluk. Maka ayat ini memberikan faedah tentang sifat awalnya Allah dan terdahulunya Allah dari seluruh makhluk. Wa annahu la syai'a qablah, dan bahwasanya tidak ada sesuatu pun sebelum Allah. Kama afadat dawamahu wa baqa'ah, sebagaimana ayat ini juga memberikan faedah lestarinya Allah dan kekalnya Allah, wa akhiriyatah, dan bahwasanya Allah itulah yang terakhir. Wa annahu la syai'a ba'dah, dan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang setelah Allah. Wa afadat uluwahu wartifa'ah, dan memberikan faedah tingginya Allah. Irtifa' ya ketinggian. Wa fauqiyatah, sama ya secara makna mudahnya untuk kita. Subhanah, walaupun sebagian ulama memberikan penjelasan ulu itu secara umum ketinggian, tapi kalau fauqiyah ini menunjukkan ketinggian yang tidak menempel kepada sesuatu yang di bawahnya. Wa afadat qurbahu wa dunuwahu wa ihatatahu wa si'ata ilmih, dan juga memberikan faedah tentang dekatnya Allah, dan dia itu meliputi para makhluk, dan luasnya dia dari sisi ilmunya. Ilmunya luas, meliputi para makhluk semua. Walaupun zatnya Allah jelas kita yakin zatnya maha luas, karena dia maha besar. Seluruh makhluk akan digenggam oleh dia, yaitu langit dan bumi akan digenggam di tangan dia. Jelas memang menunjukkan Allah maha luas memang dari sisi zatnya. Baik, kita habiskan paragraf ini. Qal
Wa fihi ar-raddu 'alal Mu'tazilati war Rafidhah. Di sini ada bantahan kepada Mu'tazilah dan Syiah Rafidhah alladzina yaz'umun yang mereka menyatakan annallaha la ya'lamul asya' illa ba'da wuqu'iha. Bahwasanya Allah itu tidak mengetahui perkara-perkara kecuali setelah terjadinya perkara itu. Berarti siapa yang membuat terjadinya perkara itu dan merancang? Padahal semua sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Ini menunjukkan kekufuran mereka. Makanya jumhur ulama mengkafirkan Mu'tazilah. Sementara kalau sebagian yang lain tidak sampai mengkafirkan, tapi kebanyakan mengkafirkan Mu'tazilah. Yang benar adalah dirinci, karena i'tizal sendiri bertingkat-tingkat. Tapi kalau sampai i'tizal yang tingkat ini tadi meyakini al-amr unuf, perkara itu baru, Allah hanya tahu sesuatu setelah terjadinya, maka ini adalah qudamaul qadariyah. Ini yang memang dikafirkan secara lengkap, secara total. Adapun Mu'tazilah sendiri memang bertingkat-tingkat. Nah, Rafidhah di antara sisi kafirnya dia adalah ini, akidah al-bada. Ini tadi meyakini bahwasanya Allah tidak tahu sesuatu kecuali setelah terjadinya. Tayyib wa raddu ala man yaz'umu annahu ya'lamul kulliyat dunal juz'iyat. Dan di dalam ayat ini ada bantahan terhadap orang yang menyatakan bahwasanya Allah Ta'ala itu tahu perkara-perkara yang bersifat global dan tidak tahu perkara-perkara yang bersifat parsial. Yaitu secara perinciannya Allah tidak tahu, tapi secara umum Allah tahu. Akan ada pokok di sini, tapi perincian apa yang terjadi terhadap pokok itu Allah nggak tahu. Ini kekufuran. Meyakini ilmu Allah itu kurang, ini kufur. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Hadis batana subhanahu bi ilmihi fala yajibu syai'an. Itu sahih. Ya, batil dia. Kalau dari sabda Rasulullah SAW tidak ada itu ya, zahirnya ya. Zahirnya ini adalah ucapan Ibnul Qayyim. Coba nanti kita lihat. Karena ini memang bukan lafaz dari Rasulullah, tapi yang lafaz dari Rasulullah adalah apa? Wa antal batin laisa dunaka syai', itu lafaz dari Rasulullah. Yang lafaz ini zahirnya kalam Ibnul Qayyim sebenarnya. Iya kan? Mana tadi di baris yang keberapa dia? Al-Batin. Al-Batin. Iya ini. Kama fassarahu Rasul, seakan-akan ini kalam Nabi, padahal bukan itu. Baik. Iya ini berarti sebelum Ibnul Qayyim. Iya.